Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Danu Prasetyo dari kelas 24A. Saya di sini akan membahas tentang peran mental health mahasiswa di era digital. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa lelah bukan karena tugas atau aktivitas fisik, tapi karena pikiran kalian sendiri yang harus lelah, harus kuat, terlihat kuat, terus produktif, padahal di dalam hati ngerasa capek banget. Sebagai mahasiswa di era digital, kita hidup di dunia serba cepat. Bangun tidur langsung buka HP, lihat notifikasi, tugas, dan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Sebelum hari dimulai, kita sudah ngerasa beban banget gitu kepala kita, dan ngerasa banyak perbandingan yang ada. Karena itu penting banget buat kita bahas tentang kesehatan mental. Kesehatan bukan cuma soal tubuh yang kuat, tetapi juga pikiran yang tenang. Bahkan hal ini menjadi bagian SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being, yang menekankan bagaimana pentingnya kesejahteraan fisik dan mental bagi semua orang. Sayangnya masih banyak mahasiswa yang diam-diam nggak baik-baik saja, mulai dari tekanan kuliah, ekspektasi keluarga, dan dunia digital yang penuh perbandingan. Sering bikin kita ngerasa gagal, padahal yang ada di media itu hanyalah potongan terbaik dari hidup orang lain. Kita hidup di zaman yang dimana orang tersenyum di layar tetapi menangis di dunia nyata. Semakin sering online, justru semakin banyak yang merasa kesepian. Kita bisa punya banyak teman di media sosial, tetapi tetap merasa sendiri saat butuh didengar. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita tetap terhubung tanpa kehilangan diri sendiri. Menjaga kesehatan mental bukanlah tanda lemah, tapi bentuk dari tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan. Kalau kita tenang, kita bisa lebih fokus, sabar, dan lebih kontribusi bagi masyarakat. Sejalan dengan SDGs yang ingin membangun dunia yang damai dan seimbang, menjaga mental itu enggak harus rumit, mulai dari hal kecil, yaitu contohnya cukup tidur yang cukup, makan yang teratur, jalan-jalan, keluar ngopi, atau cerita ke teman tanpa takut dihakimi. Kadang cukup dengan memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang lewat. Selain itu, kita juga perlu bijak menggunakan teknologi. Media sosial bisa jadi tempat belajar, tetapi juga bisa jadi sumber tekanan kalau kita nggak sadar batasnya. Yuk belajar media mindfulness, tahu kapan waktunya online, kapan waktunya istirahat. Gunakan media untuk tubuh, bukan untuk membandingkan diri. Tumbuh bukan untuk membandingkan diri. Dan yang paling penting, mari kita saling dukung. Kita nggak pernah tahu seberapa berat beban yang orang lain bawa. Sapa teman-teman yang murung, dengarkan tanpa menghakimi, atau sekedar bilang kamu nggak sendiri kok. Dari hal-hal kecil seperti itu, kita bisa bantu ciptakan lingkungan kampus yang sehat secara mental, secara mental. Teman-teman, dunia digital akan terus tumbuh dan akan terus berubah. Tekanan akan selalu ada, tetapi kita bisa milih untuk tetap tenang di tengah badai. Kesehatan mental bukan tujuan yang akhir, tapi perjalanan panjang yang dimulai saat kita mulai peduli pada diri sendiri. Yuk rawat pikiran dan hati kita, karena dunia yang sehat berawal dari manusia yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.